Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang permasalahan dan upaya penanggulangan pengelolaan air. Jadi di dalam ranah kesehatan lingkungan itu ada istilah namanya pengelolaan air dan juga di situ tentu saja ada permasalahan-permasalahan ya dalam pengelolaan tersebut dan apa saja kira-kira upayanya. Maka itulah yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Adapun untuk landasannya ya, untuk dapat saudara download nanti dari Google atau menggunakan link yang tersedia di slide, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Jadi ini silakan di-download karena materi pada hari ini berlandaskan dari dua landasan. Oke, kita kembali review ingatan kita ya mengenai air. Antara lain kita pernah mendengar istilah air permukaan ya, yaitu semua air yang ada di permukaan tanah. Kemudian air tanah adalah semua air di dalam lapisan tanah dan juga bagian bawah tanah ya. Kemudian ada lagi istilah air minum, yaitu air yang melalui pengolahan maupun yang tidak melalui pengolahan, namun memenuhi syarat kesehatan sehingga dia dapat diminum. Kemudian ada lagi sumber daya air, yaitu air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalam. Selanjutnya kita lihat penyediaan air. Penyediaan air adalah proses, cara, dan perbuatan menyediakan air yang mengandung makna usaha menjaga berkelanjutan dan pada manfaat, fungsi, dan nilai dari segi mutu dan jumlah yang berkaitan dengan skala tempat atau ruang dan waktu. Jadi di sini kembali ke katanya ya, jadi penyediaan air yaitu proses, cara, dan perbuatan dalam penyediaan air. Ya. Jadi intinya itu, namun tetap kita pahami juga bahwa di situ juga terdapat manfaat, fungsi, dan nilai dari segi mutu ya. Mutu di sini artinya airnya memiliki kualitas yang layak. Oke, selanjutnya ada istilah konservasi sumber daya air, yaitu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan dari keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi ini adalah upaya pemeliharaan, upaya pelestarian, itu yang disebut dengan konservasi. Ya, supaya air itu tetap ada untuk seterusnya. Itu dia ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pengelolaan, yaitu pengaturan suatu kesatuan sistem dalam salah satu bentuk manajerial dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ini adalah pengelolaan secara umum. Sedangkan kalau untuk sumber daya airnya ya, jadi pengelolaan sumber daya air, upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Jadi dibutuhkan juga upaya manajerial ya dalam mengatur sumber daya air dan juga sumbernya sehingga tetap terjamin keberlangsungannya dan ketersediaannya ya untuk jangka waktu yang lebih lama ya supaya dia tuh tidak terpengaruh oleh berbagai faktor yang merusak ya supaya dia tetap tersedia untuk di masa yang akan datang. Oke, kemudian pengelola sumber daya air. Kalau tadi pengelolaan ini adalah pengelola yaitu pihak atau institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan. Jadi dia bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya kita lihat ada asas-asas dalam pengelolaan sumber daya air ya. Antara lain ada asas kemanfaatan umum, artinya sumber daya air yang dikelola harus untuk tujuannya manfaat bagi banyak pihak, banyak umum, bagi umum gitu ya. Kemudian ada keterjangkauan, artinya air yang dikelola itu harus dapat dijangkau oleh masyarakat maupun yang menggunakan ya. Kemudian keadilan, artinya tidak boleh ada pandang bulu ya, semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya air. Kemudian adanya keseimbangan, artinya pengelolaan yang dilakukan tidak boleh merusak elemen lain dalam keseimbangan alam ya, dan juga dalam keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada asas kemandirian, artinya diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung saja pada sumber daya air yang dikelola oleh pemerintah, namun juga mampu melakukan usaha sendiri untuk memperoleh gitu ya. Atau mungkin di sini juga maksudnya adalah untuk pemerintahnya harus berusaha untuk mandiri gitu ya dalam melangsungkan kebutuhan sumber daya air bagi masyarakatnya. Kemudian ada kearifan lokal, artinya dalam pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan aspek-aspek kearifan yang ada pada lingkungan-lingkungan pada suatu tempat tertentu ya. Jadi misalnya ada budaya atau adat yang ada di sana yang mengharuskan seperti ini dan seperti itu, maka itu harus diikuti gitu ya supaya tidak merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada wawasan lingkungan, artinya
Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang juga sesuai dengan teori, yang sudah sesuai dengan ilmu aplikasi ya dari segi lingkungan. Artinya dia tidak boleh sampai merusak di dalam lingkungan. Kemudian kelestarian dan juga keberlanjutan, ini mirip ya. Harus diperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya air ini harus memperhatikan juga bagaimana supaya air ini tetap ada ya, tetap ketersediaan itu tetap berlangsung untuk waktu yang lama gitu ya. Kemudian keterpaduan dan keserasian, artinya tidak boleh melenceng dan tidak boleh menentang dan mengontra dengan pihak lain ya. Jadi mungkin semuanya harus terpadu antara pimpinan ya, kemudian manajerial, kemudian masyarakat, begitu juga dengan ininya ya, dengan elemen-elemen dalam lingkungan ya. Jadi tidak boleh ada ketidakseimbangan dan ketidakpaduan ya. Kemudian ada transparansi dan juga akuntabilitas. Artinya setiap pengelola yang melakukan pengelolaan harus transparan ya dalam melakukan pengelolaan. Tidak boleh ada hal yang disembunyikan dan dirahasiakan. Semuanya harus disampaikan, dilaporkan kepada pihak yang berhak mengetahuinya, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat. Selanjutnya ini adalah tujuan dari pengaturan sumber daya air, antara lain memberikan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kemudian tujuannya terhadap pemanfaatan sumber daya air melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, dan yang terakhir mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan. Oke, selanjutnya kita lihat apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan sumber daya air ya. Antara lain ada beberapa masalah utama atau masalah yang paling sering terjadi di Indonesia ya. Antara lain adalah banjir, kemudian kekeringan, kemudian pencemaran air, kemudian defisit air bersih, kemudian erosi, kemudian stres air dan konflik antar pengguna air ya. Yang pertama kita lihat dulu banjir. Banjir adalah suatu keadaan di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai karena debit banjir lebih besar, debit air pada banjir ya lebih besar daripada kapasitas sungai yang ada. Artinya sudah melimpah dia ya dibandingkan ketersediaan palung sungai. Banjir dapat terjadi secara alami maupun karena manusia. Kalau secara alami terjadi karena tingginya curah hujan ya sehingga mungkin kapasitas sungai tidak dapat menampung ya jadi debit air yang masuk dalam dari air hujan itu ke dalam badan sungai sehingga akhirnya terjadilah peluapan dan terjadilah banjir. Dan juga ada juga yang terjadi karena ulah manusia, misalnya karena membuang sampah sembarangan sehingga tersumbatlah saluran-saluran pembuangan air ya, kemudian tersumbatlah sungai, tersumbatlah aliran-aliran air sehingga terjadilah peluapan ya. Kemudian secara alami mohon maaf ya ini ada kekeliruan, banjir ya secara umum dipengaruhi oleh curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kawasan kumuh dan juga sampah. Jadi ini tidak hanya secara alami ya, mohon maaf, ini juga secara umum ya. Jadi ada secara alami dan juga ada secara ulah manusia, ya, akibat ulah manusia. Masalah pengelolaan air yang kedua selanjutnya kita lihat adalah kekeringan ya. Kekeringan adalah periode tanpa air hujan yang cukup sehingga kondisi ketersediaan air jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi lebih banyak yang dibutuhkan jumlah airnya, tapi sumber air yang muncul itu juga sedikit ya, jadi hujannya mungkin jarang ya. Nah ini biasanya terjadi pada musim kemarau misalnya ya, atau mungkin pada musim kekeringan atau musim panas ya, mungkin oleh badai matahari dan semacamnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat adalah pencemaran air, yaitu suatu perubahan keadaan di suatu tempat atau penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya zat polutan ke dalam badan air. Ya, jadi intinya adalah masuknya zat polutan ke dalam badan air. Jadi airnya itu berubah komposisinya. Yang harusnya air itu tidak berasa, berbau, berwarna, dan tidak mengandung zat apapun, menjadi ada bau, ada rasa, ada warna, dan ada zat dikandung di dalamnya. Ya, dan itu merupakan salah satu masalah juga dalam pengelolaan air bersih di Indonesia dan juga di seluruh dunia ya. Kemudian sampah di sungai dan badan air juga termasuk dalam ranah pencemaran air bersih gitu ya. Oleh karena itulah masalah sampah tidak saya pilahkan dalam satu masalah tersendiri tapi merupakan bagian dari masalah dalam pencemaran air. Dan juga sampah ini juga menjadi masalah dalam kekeringan tadi ya, dalam banjir tadi ya karena dia dapat menyumbat saluran air gitu ya. Selanjutnya masalah yang juga terjadi dalam pengelolaan air bersih adalah kurangnya kuantitas dan kualitas air bersih dibandingkan dengan tingkat kebutuhan manusia dan juga lingkungan. Mirip dengan kekeringan, namun di sini lebih kepada ini ya air bersihnya, gitu ya.
Kalau yang kekeringan mungkin air secara umum, artinya air yang keruh pun juga sulit gitu ya. Sehingga tanah pun retak-retak misalnya. Kalau defisit air bersih mungkin tidak sampai ya tanahnya rata-rata karena mungkin air yang keruh juga tersedia gitu ya. Cuman masalahnya di sini air bersih yang digunakan masyarakatnya yang susah, yang kurang jumlahnya gitu ya, dan juga yang kurang kualitasnya. Makanya kuantitas dan kualitasnya. Jadi secara jumlah kurang, secara mutu untuk dikonsumsi juga tidak memenuhi gitu ya. Akibat dari defisit air bersih ini sendiri adalah misalnya seperti berjangkitnya penyakit waterborne disease dan juga water-based disease ya, karena mungkin karena tidak adanya air bersih akhirnya masyarakat mengkonsumsi air yang tercemar ya, atau mengkonsumsi air yang ada parasitnya, ada virus dan bakterinya gitu. Ya bagaimana ya, daripada dia mati kehausan ya akhirnya diminumlah apa saja yang ada gitu ya. Kemudian dehidrasi dan kurus kering ini adalah lanjut ya, jadi karena kurang minum ya, kurangnya cairan tubuh, jadi terjadilah gejala gangguan kesehatan dehidrasi dan juga kurus kering. Kemudian gangguan kesehatan lainnya ya seperti misalnya apa, berbagai penyakit ya, kemudian misalnya merasakan haus ya, kemudian misalnya apa, terjadinya apa, kekurangan cairan tubuh ya, kurang darah ya, kemudian terjadinya apa, penyakit pernafasan ya karena keringnya mukosa di saluran pernafasan ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kematian hewan dan tumbuhan karena sulitnya air bersih ya, jadi hewan pun tidak bisa minum ya, tumbuhan pun tidak menyerap air ya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah stres air. Ini pada dasarnya adalah mirip dengan defisit air bersih, namun stres air ini adalah lebih menyoroti pada sisi masyarakatnya. Sedangkan kalau pada kekeringan dan juga defisit air bersih itu menyoroti pada jumlah airnya ya. Kalau stres air ini mungkin airnya di tempat lain ada, tapi di tempat masyarakat tertentu tidak ada atau kurang jumlahnya gitu, sehingga terjadilah kekurangan. Dan juga kalau stres air ini erat kaitannya dengan permasalahan konflik sosial antar masyarakat sesama pengguna yang membutuhkan ya. Jadi karena air itu sulit, akhirnya terjadilah kayak berebut ya, kemudian antrian yang terlalu panjang ya, kemudian apa lagi, pencurian air dan semacamnya ya. Selanjutnya adalah erosi ya. Jadi erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas baik disebabkan oleh pergerakan air maupun oleh angin. Jadi erosi ini terdiri dari pelepasan, pengangkutan dan juga pengendapan. Ini mungkin sudah pernah saudara pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian apa saja sih upaya penanggulangan yang dapat dilakukan ya? Yang pertama adalah dengan melakukan upaya hemat air. Artinya kita harus berupaya bagaimana supaya tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan air ya. Jadi seperlunya saja, tidak difoya-foyakan ya, tidak dibuang-buang ya. Kemudian upaya penanggulangan yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah dengan melakukan filtrasi atau penyaringan. Jadi misalnya seandainya terjadi defisit air bersih dan kita butuh air bersih sedangkan yang tersedia cuma air yang keruh ya, maka bisa dilakukan penyaringan ya dengan membuat saringan-saringan menggunakan tanah dan ijuk. Kemudian juga bisa menggunakan alat filtrasi ya karena sekarang zamannya sudah canggih, juga sudah tersedia alat filter di mana-mana ya. Kemudian upaya penanggulangan selanjutnya adalah dengan melakukan upaya penyulingan atau evaporator. Penyulingan ini adalah dengan menguapkan air laut yang mana jumlah air laut kan banyak sekali ya. Nah, sedangkan kan air laut itu tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Maka dilakukanlah upaya penyulingan atau evaporasi atau evaporator sehingga dari air laut itu didapatkanlah air tawar. Jadi diuapkan ya, uapnya itu ditampung dan lalu diembunkan kembali menjadi air bersih ya. Nanti karena titik didih garam dan air itu berbeda, maka garamnya tidak akan terbawa ya. Jadi dalam uap itu nanti yang diembunkan adalah air bersih yang murni gitu ya. Selanjutnya adalah upaya purifikasi atau pemurnian. Jadi mungkin seringkali tersedia air namun mungkin kurang bersih atau kurang layak untuk diminum. Maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan upaya purifikasi atau pemurnian, misalnya dengan menggunakan kapur ya, kapur baris atau kapur yang menjernihkan air gitu ya, sehingga dari air yang keruh itu dengan menambahkan kapur maka nanti akan terjadi pengendapan ya, jadi kotoran-kotoran itu mengendap ke bawah sehingga tinggal lagi air yang bersih yang murni di atasnya. Dan itu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat ya. Selanjutnya adalah reboisasi hutan atau penanaman kembali hutan yang telah gundul atau penanaman pohon-pohon ya di pinggir-pinggir sungai maupun di pinggir-pinggir jurang. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi ya, kemudian juga supaya untuk menjaga air tanah supaya tidak hilang dari kawasan tertentu gitu. Jadi dia apa, karena adanya akar yang menahan ya, jadi air tanah itu berkumpul di sana ya. Kemudian pembuatan sengkedan. Jadi ini adalah apa, teras-teras pada lahan pertanian ya. Jadi di pinggir jurang itu daripada dia jurang yang bisa hancur dan bisa longsor, jadi dibuatlah kemiringan-kemiringan dan juga ditanamilah mungkin sawah di sana ya, sehingga airnya tuh di sana mengalir dengan tingkat-tingkat dan juga tanahnya tidak membahayakan ya seandainya terjadi gempa maupun seandainya terjadi
air hujan yang dengan debit yang tinggi. Selanjutnya adalah subsidi silang, artinya nanti adanya bantuan dari daerah yang berlebih airnya kepada daerah yang kurang airnya, gitu ya. Itu ada bantuan dari daerah yang lebih secara perekonomian ya kepada daerah yang kurang secara perekonomian, terutama terkait ketersediaan air, ya, upaya pemenuhan kebutuhan air. Dan yang terakhir adalah penguatan kebijakan dan juga kerjasama. Artinya dengan meningkatkan memperbarui kebijakan ya seandainya terjadi kasus kekeringan ataupun kekurangan air, atau juga dengan meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor ya sehingga dapat terpenuhilah kebutuhan air dari masyarakat pada lokasi yang memiliki kekurangan atau yang memiliki defisit, yang mengalami defisit ya, sehingga dapat terpenuhilah kebutuhan airnya dalam kebutuhannya sehari-hari. Baik, demikianlah materi untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saudara dapat memahami apa yang saya sampaikan dan sampai jumpa di pertemuan dan juga di kelas-kelas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.